teman-teman sudah bisa mulai. Itu dari sini. Agak maju nggak apa-apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Nuraini, nomor absen 15 dari kelas 10 LK2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan refleksi hasil belajar saya selama 1 semester. Baik, langsung saja kita lanjut. Nah, yang pertama, pencapaian semester ini. Apa aja sih pencapaian yang telah saya capai? Yang pertama ada memperoleh pengetahuan baru dari berbagai mata pelajaran baik umum maupun kejuruan. Nah, pada mata pelajaran kejuruan mempelajari pelayanan prima, apa itu prinsip etiket dan etika, mempelajari sistem tubuh manusia, mengolah tubuh pasien, serta mengukur tanda-tanda vital sesuai dengan SOP dan melakukan komunikasi terapeutik. Selanjutnya, yang kedua, menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga, berhasil meningkatkan nilai beberapa mata pelajaran. Yang terakhir, ada berhasil mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket selama 1 semester secara rutin. Nah, selanjutnya, tantangan apa aja sih yang saya hadapi? Yang pertama, ada kesulitan dalam mengatur waktu belajar dan istirahat. Yang kedua, menjaga fokus agar tidak mudah terdistraksi. Yang ketiga, menghadapi rasa lelah setelah kegiatan sekolah agar tetap bisa belajar dengan baik. Yang keempat, membutuhkan waktu untuk memahami materi baru dari berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir, ada merasa waktu 24 jam dalam sehari itu kayak kurang, terutama saat menghadapi ujian, karena saya harus membagi waktu antara sekolah, tugas, istirahat, dan belajar, hingga larut malam untuk mempersiapkan diri. Nah, selanjutnya, pengalaman apa aja sih yang saya dapatkan? Ada pengalaman praktek seperti memotong kuku pasien sesuai dengan SOP dan melakukan praktek TDP digital dengan mempelajari cara penggunaan alat untuk mengukur tanda-tanda vital pada pasien. Selanjutnya, belajar menerapkan komunikasi terapeutik saat menghadapi pasien. Yang ketiga, belajar bekerja sama dengan teman atau saat kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mampu menghadapi kesulitan dalam proses belajar dan mencari solusi. Nah, di sini saya berinisiatif untuk di jam pembelajaran luar, kayak pas ada PR susah gitu, saya sama teman-teman diskusi gitu lewat WhatsApp. Nah, terus juga saya berinteraksi juga dengan anak sekolah lain untuk mencari jawaban juga. Nah, yang terakhir, pengalaman baru dalam membuat rancangan aplikasi pada mata pelajaran KKA. Nah, apa yang saya pelajari? Belajar bahwa hasil yang baik diperoleh melalui proses yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Kerjasama yang baik dapat membantu menyelesaikan tugas dengan baik, lebih efektif dan cepat. Kesulitan dan tantangan dapat diatasi dengan usaha, kesabaran, dan kemauan untuk belajar. Nah, penilaian terhadap pencapaian pada semester ini saya memberi angka 8/10 karena saya sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam manajemen waktu dan konsistensi belajar. Kebiasaan atau pola pikir yang menghambat. Pertama, belum konsisten dalam belajar dan mengulang
belajar. Nah, yang ketiga, sering merasa malas untuk memulai pekerjaan atau belajar ketika merasa lelah. Nah, yang keempat, masih kurang aktif dalam menyampaikan pendapat atau pertanyaan pada saat jam pembelajaran. Nah, target saya untuk ke depan yang pertama, meningkatkan nilai akademik dan memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, menjadi lebih disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu, meningkatkan keterampilan praktik keperawatan sesuai dengan SOP, menguasai penggunaan alat kesehatan baik digital maupun manual. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan komunikasi terapeutik saat berinteraksi dengan pasien, menjadi lebih aktif dalam bertanya dan berdiskusi saat pembelajaran, membiasakan diri untuk belajar lebih mandiri di luar jam sekolah, menjaga keseimbangan antara prestasi akademik dan juga non-akademik. Selanjutnya, pengembangan karakter sesuai dengan 8 DPL. Saya memilih untuk mengembangkan karakter penalaran kritis, selanjutnya kolaborasi, terus kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kenapa begitu? Karena saya ingin lebih aktif lagi saat belajar, saat bekerja sama dengan teman, menjaga kesehatan agar tetap produktif, lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas, mampu bekerja sama dengan baik, berpikir kritis dalam menghadapi masalah, serta lebih disiplin dalam mengatur waktu. Selanjutnya, langkah pertama yang saya lakukan. Pertama, mulai membiasakan diri mengulang materi pembelajaran setiap hari selama 30 sampai 45 menit. Selanjutnya, mencatat semua tugas agar tidak terlambat mengerjakan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan praktik keperawatan. Yang keempat, meningkatkan keaktifan dalam bertanya dan berdiskusi saat pembelajaran. Yang kelima, mencari informasi tambahan diri dari berbagai sumber ketika belum memahami materi pembelajaran. Nah, dukungan apa aja sih yang saya perlukan? Yang pertama, dukungan moral dan motivasi dari orang tua, guru, dan teman-teman. Yang kedua, pengingat dan arahan saat mulai menunda pekerjaan. Yang ketiga, lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Yang keempat, fasilitas belajar yang memadai seperti buku, internet, dan perangkat belajar. Belajar seperti apa yang dibutuhkan? Seperti kayak apa ya? Bentar. Handphone atau laptop. Ya. Selanjutnya, pelajaran dari refleksi ini. Dari refleksi ini, saya belajar bahwa setiap pencapaian memerlukan proses, usaha, dan kedisiplinan. Saya menyadari masih ada beberapa kebiasaan yang perlu diperbaiki, seperti menunda pekerjaan dan kurang mengatur waktu dengan baik. Selain itu, saya juga mengetahui kekuatan diri yang dapat terus dikembangkan, serta kelemahan yang harus diperbaiki. Refleksi ini membantu saya lebih memahami diri sendiri dan memotivasi saya menjadi lebih baik, bertanggung jawab, serta lebih fokus dalam mencapai tujuan di semester selanjutnya. Menjaga komitmen. Yang pertama, saya menjaga komitmen dengan belajar secara konsisten, mengerjakan tugas tepat waktu, aktif mencari informasi ketika belum memahami materi, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan diri secara berkala. Yang kedua, saya akan tetap lebih disiplin dalam mengatur waktu, berusaha meningkatkan kemampuan keperawatan, dan terus berlatih komunikasi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Nah, ini surat untuk diri sendiri. Isi dari surat ini yaitu pesan dan motivasi untuk saya di masa depan. Nah,
dalam surat ini saya menuliskan bahwa saya harus tetap bangkit walaupun tidak berhasil gitu. Nah, habis itu saya juga berharap untuk dapat mencapai cita-cita saya dan juga dapat membanggakan orang tua dan bisa berkeliling dunia. Pegangin apa? Pertama di atas ini ada kata-kata yang saya pilih untuk menjadi motivasi saya. Terus yang ini belajar dengan giat. Selanjutnya aktif melakukan ekstrakurikuler basket dan nggak apa-apa, santai ngopi. ya. Terus naik gunung. Naik gunung, boleh Mbak naik gunung? Terus mendapat nilai yang bagus. Oke, 100 ya. Selanjutnya sholat juga. Terus itu menabung. Menabung untuk ini dan ini. Ya. Terus ketiga foto ini itu menjadi lambang untuk motivasi saya untuk semangat sekolah. Oke. Dan ini action plan dan timeline. Nah, action plan saya menuliskan yang pertama, belajar ulang materi setiap hari 30 sampai 40 menit. Yang kedua, mencatat deadline tugas dan mengerjakan tugas maksimal H-2. Nah, selanjutnya belajar tambahan untuk mata pelajaran yang sulit minimal 2 kali dalam seminggu. Membaca buku secara rutin, meningkatkan kemampuan komunikasi, duduk fokus saat pembelajaran dan aktif mencatat. Yang ketujuh, mendaki. Kedelapan, jogging minimal 2 sampai 3 kali setiap minggu. Yang terakhir, latihan basket secara rutin. Dan ini timeline saya. Pada bulan Juli, saya mulai belajar ulang materi 30 sampai 40 menit setiap hari, membuat sistem pencatatan jadwal tugas, mulai membaca buku 10 sampai 15 menit per hari, jogging rutin 2 sampai 3 kali per minggu. Selanjutnya, pada bulan Agustus, konsisten mengerjakan tugas maksimal H-2, belajar tambahan untuk materi sulit minimal 2 kali seminggu, aktif mencatat pelajaran dan mendaki. September, persiapan SAS tahap 1, review seluruh materi yang sudah dipelajari, melatih berkomunikasi saat praktik dan presentasi, evaluasi posisi akademik sementara. Dan pada bulan Oktober, memperbaiki kekurangan dari hasil tahap 1, menambah latihan soal materi yang sulit, tetap menjaga kebiasaan membaca dan jogging. Selanjutnya November, fokus tugas, proyek, dan penilaian akhir saat praktik untuk meningkatkan komunikasi dan mendaki. Yang terakhir pada bulan Desember, yaitu persiapan SAS tahap 2, review materi semester secara menyeluruh, evaluasi pencapaian target semester. Berarti fokusnya pengen mendaki. Iya. Oke. Ada lagi? Teman. Tidak ada suratnya. Itu tadi. Oh iya ini tadi. Monggo dari Mbaknya saya panggil Mbak nggih. Mbaknya